Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rifai from English Department of 6E in Surakarta. In this video, I will try to make a teaching video about It's a Beautiful Day from the 7th grade of junior high school, second semester, chapter 5. The first one is what tools are going to use in this video. So the first one is the book. This English book. I choose this one because this is easy to learn. And then paper, because I don't have whiteboard, so I changed it to this paper to replace the whiteboard. And the last one is spiral to write down the example maybe or the definition about the material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menuju ke materi, di minggu kemarin kita telah membaca tentang bab 4. Apakah ada pertanyaan tentang itu? Ada? Tidak ada? Baiklah, sebelum memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya saya mengabsen kalian terlebih dahulu. Ahmad hadir. Rozan absen. Kenapa? Oh ya. Rizka hadir. Siapa yang absen? Cuman Rozan. Ya, terima kasih. Kita akan belajar tentang how to atau bagaimana kita memberi pujian terhadap sesuatu, mengkritik ataupun mendeskripsikan sesuatu, atau mendefinisikan atau memberi pengertian, ataupun kita bagaimana sesuatu itu menurut kita. Now we're going to the material. So hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita meminta atau memberi informasi tentang sesuatu, yaitu mungkin sikap seseorang, benda, tumbuh-tumbuhan, dan juga warna-warna yang ada di dunia ini. Yang pertama, dalam materi ini kita akan belajar 3 cara, yaitu ada how to praise, how to criticize, dan describe things. Yang pertama, how to praise. Di sini kita akan mencoba untuk memberi pujian terhadap sesuatu, mungkin terhadap teman, barang, ataupun barang pemberian dari orang tua, ataupun hewan-hewan yang kita miliki. Selanjutnya yaitu how to criticize. Sama halnya dengan memuji, kita juga bisa mengkritik sesuatu hal. Kita bisa mengkritik ketika teman kita berbuat salah ataupun kurang cakap dalam perilakunya, ataupun mengkritisi tentang benda ataupun hewan yang mungkin itu kurang berkenan bagi kita. Yang terakhir, describing. Kita menjelaskan sesuatu atau mendefinisikan sesuatu dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk percakapan. Di akhir pertemuan ini nanti akan ada tes percakapan buat kalian. Siapa yang bisa mendescribing ataupun memasukkan dalam percakapannya ketiga unsur ini akan mendapat nilai tambahan. Ya, saya akan berikan contoh-contoh sebelum kita melakukan exercises ataupun percobaan ataupun latihan. Saya akan memberikan sebuah contoh tentang how to praise, how to criticize, dan describe things. Di sini ada banyak contoh, bisa dilihat. Yang pertama, bisa dibaca-baca dulu.
Now we're going to the example. For the example, you can open your book at page 155, and I will try to read it, and you listen to it. Kalian mendengarkan, dan nantinya di akhir akan untuk merangkum bagaimana materi ini berjalan. Yang pertama, buka buku kalian. Lisa, it's a beautiful day. Rati, yes it is. The wind is so nice. Nah, dalam percakapan antara Lisa dan Rati, Lisa mengatakan hari ini sangat cantik ataupun sangat bagus, dan Rati menjawab anginnya sangat enak. Nah, kata-kata untuk memuji yaitu cantik dan enak ataupun beautiful dan nice. You can use it beautiful, you can use it nice. Maybe another one is good, better, and delicious for food, untuk makanan delicious, dan it smells so good, untuk bau seseorang yang memang baunya wangi, dan untuk you're so tall, untuk orang yang tinggi badannya menjulang, your skin so soft, untuk orang yang kulitnya mulus ataupun terlihat bagus dipandang. Selanjutnya, untuk criticize ataupun bagian mengkritisi, ini biasanya dilakukan dengan ataupun dilakukan ketika ada hal buruk yang kita lihat ataupun kurang berkenan bagi kita. Seperti contohnya percakapan antara Edo dan Arjuna. Edo, this room is so small, I can move anyway. Arjuna, yes it is. It is also dirty. Nah, kata-kata small dan dirty ataupun bisa diartikan di Indonesia small itu kecil. Ruangan ini sangat kecil, aku tidak bisa bergerak sama sekali, ataupun aku tidak bisa bergerak dengan leluasa. Lalu Arjuna menjawab, ya benar, ini juga sangat kotor. Nah, kata-kata kotor dan sempit itu bisa digunakan ketika kita mengkritisi. Lain lagi dengan teman kita yang mungkin terlalu nakal atau bagaimana. Ya, contohnya untuk nakal yaitu you're so bad, or you better be a good person. Nah, itu kata-kata yang lebih sopan yang bisa digunakan. Yang terakhir, describing, atau menjelaskan sesuatu ataupun bagaimana sesuatu, pandangan kita terhadap sesuatu. Kita bisa mendescribe manusia, hewan, tumbuhan, ataupun yang lainnya. For describing atau tentang menjelaskan sesuatu ini, contohnya ketika saya datang ke Bali, saya menjelaskan Bali. Bali is the most beautiful island in Indonesia. There was a lot of beach in Bali. There's tourists from around the world and also from Java or Sumatra. Bali is a little island but big destination. Thank you. Contohnya seperti itu. Bali adalah pulau yang bagus atau pulau terbagus di Indonesia menurut saya. Itu didatangi oleh turis, banyak pantai di sana, didatangi oleh banyak turis dari seluruh dunia. Turis dari Indonesia pun ada, dari Jawa dan Sumatera. Dan menurut saya Bali, walaupun pulaunya kecil, tapi destinasi ataupun tempat-tempat wisatanya banyak. Contoh lain, describe handphone. Handphone is my favorite gadget, maybe. For example, favorite gadget. I can use to playing games, take a video, learning, to chatting, and another one. HP is the most important device for human right now, and in 2020 most of people have smartphones, not just handphone, because
smartphone is smarter than phone, can internet, and the screen is a touch screen maybe. Nah, contohnya itu di HP adalah barang paling penting saat ini bagi manusia, bahkan tidak bisa hidup tanpa HP mungkin menurut saya. Untuk apapun bisa, untuk ngambil video, mengambil foto, untuk berkomunikasi dengan sesama, untuk pembelajaran juga, dan yang lain-lain tentunya. Apakah ada pertanyaan? No? Saya akan akhiri pertemuan hari ini dengan besok saya akan tunjuk siapa yang akan maju ataupun ada yang berkenan untuk maju. Satu grup 2 orang, persiapkan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the last one is conclusion about this video. The material is so fun. You can use it in a real world, your real conversation, or with your friends, with your family. It's so good to be good learners in this material. This material also makes us better in real life and makes us better to talking about humanity, talking about everything in this world. But in the criticize, you may use a more polite word to makes people not angry with your words, with your conversation. That's all from me. I will end up this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.